Baik, pada kesempatan ini saya akan coba menginstalasi radio mobile wireless. Oke, desain radio link ini, radio mobile desain radio link. Jadi ini makhluknya bisa kita lihat gambar-gambarnya, kita bisa ngerancang jaringan radio menggunakan radio mobile wireless ini. Oke, ini bakal kepake di RT RW net lah, di pemancar FM, pemancar TV, segala macam kita bisa rancang pakai radio mobile wireless ini. Oke, ini free, cuman sayangnya hanya bisa jalan di Windows, jadi saya harus instalasinya di Wine sih sebenarnya. Oke, Anda bisa lihat catatannya di sini. Radio mobile wireless. Oke, ada cuman 3 langkah yang harus dilakukan. Kalau pakai Windows cuman 3, cuman kalau pakai Linux kepaksa saya harus ada 1 langkah tambahan yang ini. Jadi saya harus ngambil Visual Basic VB Run-nya. Ini saya ambil dulu. Kalau Windows udah ada, kalau Linux kagak ada nih VB Run. Ini bikin masalah sebenarnya VB Run karena ini dipakai buat jalanin virus nih sebenarnya. Jadi virus karena ini sih sebenarnya. Banyak virus virtual basic, virtual lagi. Oke, ini udah VB ini sudah jalan. Kita harus copyin dulu VB-nya itu ke dalam ini dia Windows System. Oke, coba saya masuk ke download. Ini dia makhluknya. Saya akan kopikan ke sini. Jadi saya move aja ya, bukan copy. MS ini ke .wine driver C Windows System. Oke. Sistem 32 ya. Nah, lo mati lalu. Kopiin juga lah ke sistem 32. CD .wine drive C Windows System. Copy MS VB ini saya copy ke sistem 32. Copy juga ke sistem 64. Sampai mabuk. Oh, nggak ada 32 doang. Kirain ada 64-nya. Oke. Ini di copy. Sekarang kita download ini 3 file WMap, RMW Core, RMW, tapi ini versinya harus dicari ya. Saya masuk sini dulu ke download ini. Walah, akses deny. www apa tadi call sign-nya? VE2DBE. Saya masuk www.ve2dbe.com. Oke. Masuk ke bahasa Inggris karena saya nggak ngerti bahasa Prancis. Masuk ke bagian download. Oke. Saya butuh 3 file. Ini saya ambil, download ya. Terus bahasa Inggris ini download. Terus satu lagi mana nih? Kok nggak ada? Excel. Oh nih, WMap sih. Oke, 3 file udah di-download. Ini filenya udah di-download. Sekarang tinggal saya copyin. Jadi ini filenya udah di-download semua. Cuman ini kayaknya ini 1166 eng. Coba kita lihat. Yang kita download yang berapa? Download 1166 eng. Ini
RMB core sama wmap zip. Oke. Sekarang kita kopikan ini semua. Ini wine-nya udah salah, ini diganti. Di Linux kita installnya udah nggak gini nih sekarang. Stable. Oke, ini udah lebih bener lah. Jadi saya ngerjain ini sampai bener-benerin ya kalau ada yang salah. apt-get install unzip. Saya butuh unzip juga. Oke, install unzip. Oh, udah news. Nah, sekarang saya kebetulan taruh semuanya di folder rmb. Move mana basic udah nggak dibutuhin lagi. Remove basic setup nggak dibutuhin. Sekarang semua zip saya pindahin ke rmb. RMB itu installan saya yang lama sih sebenarnya. Saya copy dari hard disk yang lain. ls zipnya. Ini ada 3 zip, ini akan saya buka semua. Unzip rmb all timpa semua. Unzip rmb core all timpa. Unzip wmap all timpa. Oke. Di sini sarannya dia ada geodata, ada folder ini nih, srtm1 apa segala macam, dan ini udah saya cd geodata, ini sudah ada. Oke, top 30 Landsat, OpenStreetMap, srtm1, srtm2, Teras server. Ini ada semua, udah beres. Kita tinggal jalankan aja nih sekarang. Ini udah semua, ini udah, tinggal jalankan seperti ini. rmb exe. Oke. Wine rmb exe. Saya akan yang pertama ini saya akan coba. Oke. Ini saya tutup. Ini gedein. Oke. Ini simulasi kira-kira bentuknya kayak gini. Oke, ini lagi ngitung apaan deh. Buset dah, kagak tahu yang dihitung apaan dia. Oke, stop aja. Come on, stop. Saya akan coba. Jadi kalau mainan kayak gini harus mainan Google Maps google.com. Saya akan coba simulasikan 2 hal. Yang pertama kita coba simulasi pemancar FM, pancarannya seberapa besar. Yang kedua kita akan coba simulasi RT RW net di sebuah desa, di misalnya di Maluku gitu ya. Cari tempat sembarangan aja lah, kita akan coba simulasikan. Oke. Saya pindahkan ini sekarang. Kita akan bikin pemancar FM. Misalnya saya akan bikin pemancar FM-nya di Kalimantan. Kita pakai map saja, Google Maps. Kalimantan. Kita nih, Kalimantan gede banget. Enaknya desa daerah-daerah sini kali ya. Tarakan situ ya. Tarakan. Nah, kita akan zoom ke sini. Oh, Tarakan tuh pulau ya, baru tahu gue. Payah. Wow. Ini kayaknya rawa-rawa segala macam. Coba kita cari desa lah. Desa apa di Tarakan sini? Nah, ini desa sini ada kepala desa apa segala. Ini kayaknya daerah desa bagus. Oke. Atau sekolahan lah, SMP. Oke, ini SMP di pedalaman ini. SMP Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung. Ini SMP Ulul Albab. Kita SMP yang ini aja pedalaman banget. Wow, ini pedalaman banget ya, seru ya. Coba daerah sini yang perbatasan Nunukan. SMP ada nggak situ? Ini ada SMP di sini. Oh, ada yang
pas di perbatasan, gila, sebatik. Oke, kita akan bikin pemancar FM di SMP sini. Di sini Santo Gabriel misalnya, kita akan bikin pemancar FM di sini. Saya zoom dulu. Oke, lokasi ada di Nunukan Island. Oke, sekarang caranya adalah gini. Ini pindahin dulu ke sini. Wow, medannya berat banget ini. SMP. Madong nasi. Serius ini SMP di tengah hutan ini. Ini serius. Ini kok hutan gini, nggak ada bangunan. Ya nggak tahu lah. Katanya Google ada SMP Santo Gabriel Michael di sini. Cuman kalau lihat dari foto udara sih isinya hutan doang. Misal kita punya SMP di sini. Nih saya nggak tahu nih siapa yang bohong, siapa yang nggak tahu. Oke, misalnya kita punya SMP Santo Gabriel ini di tengah hutan, dan saya akan bikin pemancar FM di sini. Caranya cuma gini doang. What's here? Kok PT Harapan Mekar? Ya udah, nggak tahu dah. Ini kita dapat koordinat. Nah, ini penting nih koordinat. Oke, saya akan masuk sini. Saya akan rubah petanya. Nah, ini saya ambil. Ini 4 yang ikut sini nih harusnya. Oke. Nah, kita punya koordinat 4 derajat utara, 117 bujur timur, ketinggiannya 10 km. Coba ini bener, udah 4, 117, ini bener semuanya. Ini harus di set elevation source-nya SRTM. Nah, ini udah dapat. Sekarang coba ini 20 km ya ketinggiannya, 20 km ekstrak. Dia ngambil ke internet bentuk topologi daerah Tarakan apa nih tadi, nggak tahu nih. Nggak tahu ini daerah mana nih. Ada pulau di ini Sebatik, ini Sebatik Island, ini pulau apa nggak tahu nih, sebelahnya Sebatik. Nunukan, pokoknya kecamatan Nunukan ini. Coba kita lihat sekarang. Oke, ini dia hasilnya. Sekarang kita masukin koordinat SMP-nya, unit properties. Saya akan masukin, mana? Ini SMP-nya. Saya akan butuh koordinatnya. Saya masukin koordinatnya sebagai unit. SMP Santo Gabriel. Oke. Saya masukin longitude latitude. Oke. Ini dimasukin. Oke, ketinggiannya sekitar 140 meter dari atas permukaan laut. Ini SMP Santo Gabriel di pulau itu. Okein. Nah, ini masuk. Nah, sekarang kita mulai bikin pemancar FM. Caranya, jadi kita kalau dilihat tadi mapnya kita rubah ke lokasi ini. Terus kemudian mana sih tadi? Unit. Sekarang network. Unit propertiesnya bisa kita atur juga nih sebenarnya. Di network properties nggak bisa. Kita harus masuk ke network properties. Kita akan coba pemancar FM. Ini ada 107.8 FM. Saya masuk sini. 107.8 FM. Minimum frekuensi 88, maksimum 108, polarisasi vertikal. Kemudian topologinya visible, membershipnya cuman ini aja, yang lain nggak ada member.
Oke. Sistem ketinggian 10 meter, jadi pakai tower 10 meter aja. Coba kita lihat sekarang. FM powernya 10 watt aja, saya pakai power 10 watt. Ini bisa dicari di Bukalapak segala macam, pemancar 10 watt cukup banyak. Line loss 5 dB, antenanya Omni. Gain antena saya kasih lebih, kasih 7 dB. Ini bisa pakai collinear 7 dB. Tinggi antena 10 meter dari permukaan tanah. Oke. Jadi kita pakai 7 dB nih, gede nih, antenanya lumayan gede. Membernya cuma satu aja. Kita pengen lihat bisa nyampe mana aja dia. Oke. Loh. Oh. Unitnya. Oh, sorry. Nah, ini kelihatan ada di sini. Sekarang kita pengen lihat pancarannya seperti apa dengan antena 10 meter ya. Pancaran bisa dilihat di sini, polar radio coverage. Kalau kita klik ini, network yang kita pakai adalah oh, dia butuh mobile unit ya. Ya udahlah, sembarangan lah. Saya butuh penerima di sini. Saya masukin unit FM, saya rubah namanya FM1, place unit at cursor position. Misalnya di sini, nggak tahu bisa nyampe apa kagak pancarannya. Saya unit FM2 terus ada yang di sini juga. FM3. Jadi kita punya 3 radio penerima, 1 pemancar FM di sini. Sekarang kita bikin networknya, berarti saya harus masukin itu semuanya. Membershipnya saya rubah, saya tambahin. Oke. Sekarang kita lihat bisa nyambung kagak. Jadi yang bisa denger 2 ini bisa denger dengan baik. FM1 sama FM3 bisa denger, cuman yang kesini agak susah nih, kayaknya kalangan gunung di sininya. Coba kita cek pola pancarannya seperti apa. Mobile unitnya FM1, networknya adalah yang ini. Oke. Sekarang kita draw, range-nya sampai 10 km aja. Oke. Dan diputar 360 derajat, step 1 derajat. Coba kita draw pakai gray. Iya. Oke juga sih sebenarnya. Pancaran yang bagusnya di sini sih. Cuman di sini masih bisa dengar semua nih. Kecil-kecil ini dengar. Towernya cuma 10 meter, bisa lumayan rada kedengar kemana-mana. Oke, tapi yang bagusnya masih di sini. Kalau kita mau rubah posisinya bisa. Coba kita tambahkan. Nah, ini dia. Saya cari posisi yang tinggi, dekat-dekat sini, dekat-dekat dia ya. Ada yang tinggi nggak? 148, 150, 153, 158, 165, 176. Oh, ini tinggi. 179, 80, 81. Oke, kayaknya ini udah paling tinggi 81. Saya rubah sekarang. Posisi antenanya di puncak bukit. Unit properties saya pindahin sekarang. SMP Santonya saya pindahin ke place unit at cursor position. 181 ketinggiannya sekarang. Oke, sekarang saya akan coba lihat bisa nyambung nggak ke radio penerima yang lain. Nah, sekarang semua hijau, semua ini hijau. FM2 ini bisa dengar juga. Coba kita lihat sekarang pola pancarannya.
hijaunya lebih banyak di sini. Jadi tadi itu bentuknya rupanya ada di bawah, sekarang kita naikin ke atas, pancarnya lebih bagus kemana-mana. Tapi tetap bagian sini kayaknya nggak bisa bagus, kehalangan. Bagian sana bagus banget gitu, kayaknya lebih landai ke sebelah sini, sementara sini banyak gunung-gunung nih, di sini gunung ngalangin semua nih gunung-gunung itu. Demikian ini pewawancara FM. Kalau kita mau bikin RT RW-net juga nggak susah sebenarnya di sini. Coba saya akan rubah dulu mapnya supaya jaraknya lebih jauh. Ini kasih titik, ini kasih titik. Oke, ini ketinggiannya saya tinggiin jadi 50 km. Coba saya ekstrak sekarang. Nah, ini ketinggian lebih tinggi. Sekarang saya akan coba bikin jaringan RT RW net di antar pulau ini. Ini kalau nggak salah ada perbatasan ke Malaysia ya. Daerah sini ada yang Malaysianya nih. Nggak tahu yang mana perbatasannya, tapi kita akan coba bikin sambungan. Coba kita lihat sambungannya kita rubah sekarang. Network propertiesnya kita rubah. Kita akan pakai WiFi 5,8 GHz. SMP ini saya tembak juga tetap. Oke, lokasi-lokasi ini saya ambil, ini enggak. Jadi networknya 5,8 yang jadi member, sementara ini sistemnya ganti. Saya sistemnya saya pakai ini 5,8, powernya 0,1 watt. Oke. Antenanya Yagi, antenanya pakai antena Yagi, terus antena gainnya itu yang saya pakai adalah antena tembak 20 dB. Ketinggian antena misalnya 30 meter, janganlah 20 meter biar murah, 30 meter jadi mahal, jadi antena 20 meter. Oke, semuanya beres. Membernya yang ini. Sekarang wifi-nya kayak gini. Sekarang frekuensi segini, dah oke semua. Oke. Sekarang kita lihat bisa nggak nembak satu sama lain. Harusnya 3. Mana kok cuma 2? Oh, sorry. Kita lihat di sini. Nah, merah semua. Merah semua ini nggak bisa nyambung satu sama lain. Kondisi merah. Coba unit properties. Coba FM2 saya rubah nih posisi ya. Saya coba taruh di sini. Ketinggian 180 di situ. 180. FM2 saya pindahin. FM2 saya pindahin ke kursornya. Salah. Ulang lagi. Ini 180. Sekarang unit FM2 saya pindah. Place unit at cursor position. Jadi 180 meter. Oke. Coba cek. Nah, ini mulai nyambung. Wow, tantangannya banyak banget berarti. Ini banyak. Kita buat RT RW net ini banyak ininya nih, gunung-gunungnya parah banget di sini berarti. Ini nyambung hijau, nyebrang pulau. Coba kalau saya punya unit di sebelah sini. Oke. Cari yang agak tinggi, 55, 56, 68 meter. Oke. Saya tambahin unit di situ. Kasih FM4. Oke, jadiin dia jadi anggota network. Membernya FM4 saya masukin. Oke, coba kita lihat nyambung nggak. Ini nyambung, hijau. Ini agak nyambung. Ini kondisi nggak bagus berarti di sini. Tapi nyambung ke sini oke.
Berarti di sini saya perlu, ini nggak bagus sama sekali. Coba kalau kita ganti sebelah sini, cari yang rada tinggi, 132, 34, 36, 41. Oke, ini posisi 141 udah tinggi. FM3 kita pindahin ke sebelah sini sekarang. Caranya adalah file, unit. Oke, salah. File, ya benar, unit. Oke, FM3, place unit at cursor position, pindah dia. Coba kita lihat sekarang. Ini hijau, hijau. Cuman FM1 masih nggak nyambung, yang masih nggak bagus. Tapi dia bisa punya sambungan dari sini. Oke. Nah, ini adalah tulang punggung atau backbone jaringannya seperti ini. Kalau kita punya klien, ada user, kita bisa pasang usernya di dekat-dekat sini. Misalnya di sini, ini kayaknya kebuka ke arah sana. Saya punya user di sini misalnya. Ini kemungkinan kebuka. Saya tambahin FM5 di sini. Place unit at cursor position, ketinggian cuma 13 meter dari permukaan laut. Sekarang Oke, sekarang saya akan masukin ke dalam jaringan. FM5 dicontreng. Oke, sekarang kita lihat bisa nyambung nggak. Nih FM5 bisa nyambung ke, bisa nyambung ke sini dengan baik nih FM5 malahan. Ini nyambung ke sono. Jadi dia user ini bisa nyambung ke sini, bisa nyambung ke sini dengan aman. Oke, kalau saya punya user di daratan, coba di daratan seperti ini, di pinggir pantai seperti itu, saya bikin FM6. Place unit at cursor position. Ini FM6 tambahan. Sekarang kita akan masukin ke network. Klik. Oke. FM6 nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sana, nyambung semua. Tapi ke sini nggak bisa jelas. Oke. Jadi kita bisa punya gambaran kira-kira klien yang mana, pelanggan yang mana bisa nyambung kemana. Coba saya iseng ya, saya pasang di sini yang jauh. Ini udah Malaysia, di sini Malaysia harusnya. Saya akan jadiin unit properties FM7. Oke. Sama di sini saya kasih juga lah jauh. Ini kayaknya daerahnya daerah rawa-rawa sini. Yang bagus, yang tinggi-tinggi seperti ini nih, yang bagus-bagus. Ini daerah rawa nih kayaknya. Saya akan tambahin FM8 juga. FM8. Jadi ada tambahan di sini sama di sini. Oke. Kita pengen tahu bisa nyambung kemana makhluk ini. Yang di sini sama di sini. Oke. Terus di sini saya harus masukin dulu ke network properties. FM7, FM8 saya masukin. Oke. Sekarang kita bisa lihat. FM8 punya sambungan bagus ke sini, ke sini, ke sini. Tapi nggak bisa nyambung ke Santo Gabriel ini. Yang ini punya sambungan bagus ke sini, ke sini. Ke sini kebuka. Cuman ke sini nggak bisa nih, merah warnanya. Oke. Jadi kita tahu backbone yang bagusnya tampaknya ini bagus. Ini bagus. Ini ya lumayan lah. Cuman yang ini nggak bagus banget. Coba kalau tengah-tengah hutan kayak gini jauh, saya bikin jauh banget ya. Sinilah, saya jauh. Ini ada pelanggan jauh banget. Jaraknya nggak tahu berapa nih. Unit properties saya bikin FM 9. Jadi ada FM9 tambahan. Sekarang kita lihat networknya, kita tambahin 9. Kita lihat, waduh,
setengah mati, dia nyambung ke sini aja setengah mati, yang lainnya nggak nyambung. Jadi dia bertahan karena FM4 ini. Nah, kita pengen lihat jaraknya berapa ini. Sejauh ini jaraknya berapa antara dua FM4 dan FM8. Caranya pakai ini. Kita ganti ini jadi FM4, yang ini FM8. Wow, hutan, ada hutan di sini. Towernya harus ditinggiin rupanya. Jadi yang FM4 itu di ini, yang ini di sini. Kita akan coba naikin tower di sini. Coba kita naikin towernya FM9. Kita akan naikin tower unit. Kita nggak bisa naikin tower di sini sih sebenarnya. Kita bisa naikin towernya di sebelah sini. Di network properties. Kita bisa naikin tower di sini. Antenna height-nya 20 meter. Oke. Kita naikin 30. Oke. Coba kita simulasiin lagi sekarang. Saat naikin 30 meter baru dia bisa nyambung ke sini. Tetap aja cuma dua ini yang nyambung. Oke. Dengan demikian kita bisa tahu waktu kita bikin sambungan di desa atau di daerah bisa nyambung kemana aja. Ini posisi di perbatasan. Yang jadi masalah untuk mencapai sini kayaknya perjuangannya berat banget ini. Kayaknya harus pindah berapa kapal, perahu dan sebagainya. Bayangkan kalau kita harus bawa tower buat ke sini, seru. Makanya kita rata-rata di daerah nggak pakai tower yang biasa, kita makainya pohon sebagai tower. Cuman masalahnya yang dengan seperti itu adalah nanti goyang-goyang, karena ya tower biasa juga goyang sih, cuman goyangnya nggak parah. Kalau pohon kan nggak diikat, jadi goyangnya lebih goyang deh. Kalau kena angin segala macam, pada saat goyang internetnya putus-putus tuh. Demikian. Oke. Jadi ini kita bisa merancang jaringan RT/RW-net yang skala cukup besar ini. Tadi jaraknya belum kita lihat ya. Coba jaraknya berapa jauh nih. Azimut sekian, 17 km. Jauh. 17 kilo. Clearance. Distance 22 kilo. Jadi jaraknya 22 kilo. Jadi antara dua ini jaraknya 22 km. Jauh, itu 22 kilo tuh jauh. Oke. Ya pantas lah, susah nyambungnya. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana teknik membuat RT/RW dalam skala lumayan besar, terutama di daerah-daerah perbatasan.